Hello, good morning, students. It's nice to meet you again for this today's material. And then for today, we are going to have a new chapter. It is about creating captions. And then, like I have already informed you before, that you will learn new lesson. So you have already read the books, and then today I will be going to explain more about creating captions. Now, since I have already told you that I will explain you in the PowerPoint, so please watch this PowerPoint and then understand the material. It is about creating captions and how to make a good captions. Bagaimana membuat sebuah caption yang baik. Nah, sekarang kita lihat basic competence. Yang pertama adalah kalian harus mampu membedakan fungsi sosialnya, struktur teks, unsur kebahasaan, dan setelah kalian memahaminya, kemudian kalian bisa menangkap maknanya secara kontekstual dan membuat atau menyusun teks caption yang baik. Begitu ya. Nah, sekarang have you ever seen this on social media? Mungkin kalian sudah sering sih melakukan caption dan kalian pernah melihat captionnya orang, dan di sini ada contoh dari gambar caption yang berkaitan dengan gambar ini ya. Ini nih gambar ini, dan kemudian ada pemahamannya, orang baik akan dikenal bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang sudah ia berikan, bukan hanya memberi berkat kepada manusia tetapi juga memberi berkat kepada alam. Dari sini captionnya orang bisa memahami bahwa caption itu bermakna seperti yang ditulis oleh orang tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat alasan why do people like to make captions? Kenapa sih orang mau membuat captions? Have you ever posted something on a Facebook or an Instagram? Sudah pernahkah kalian membuat sesuatu, membuat postingan yang ada di Facebook dan Instagram? Pasti sudah jawabannya ya. Kemudian apa sih? What do you normally post in Facebook or Instagram? Ini berkaitan dengan sosial media saja ya, Ibu ambil contoh karena yang biasa. Kemudian apa yang kalian posting biasanya di Facebook atau Instagram? Dari gambar atau dari video yang kalian masukkan di dalam Facebook atau Instagram. Pasti banyak kata-katanya ya. Kemudian, what do you write on your Facebook and Instagram? Apa yang ditulis? Nah, itu yang akan kita sebut dengan caption ya. What caption can describe yourself? Apa sih yang bisa menggambarkan dirimu sendiri ketika kalian membuat caption itu? Dan can caption help you to inform your ideas and minds? Apakah caption itu bisa membantu kalian untuk memberikan idemu atau pikiranmu? Nah, kita akan bahas kemudian. Nah, sekarang kita pahami apa itu caption. Nah, di caption ini yang pertama adalah caption adalah judul atau penjelasan ringkas yang ditambahkan di sebuah artikel, ilustrasi, kartun, atau poster. Nanti Ibu kasih lihat contohnya ya, Ibu jelaskan dulu. Kemudian di sini ada caption also known as a capline. It is a text that appears below an image. Jadi ada gambar, kemudian di bawahnya itu ada kata-kata yang muncul. Nah, itu yang disebut dengan caption. Kalimat ya. Berikutnya, caption also include a short title or heading of an article in a magazine or newspaper. Jadi caption juga itu termasuk sebuah judul singkat ataupun heading dari sebuah artikel dalam sebuah koran ataupun majalah. Nanti ini contohnya semua Ibu tampilkan ya. Berikutnya, caption are words shown on a cinema or a television screen to establish the skin of a story. Jadi di sini ada juga caption itu diberikan dalam bentuk kata-kata yang ada ditampilkan dalam sebuah film ataupun di televisi yang kalian lihat, kemudian di situ untuk memberikan penjelasan tentang gambar yang atau video yang ditampilkan ya. Berikutnya, caption can be found below or beside pictures, images, charts, table, photographs, and graphs. Jadi caption juga bisa ditemukan dalam sebuah gambar ataupun foto ataupun grafik. Nah, itu biasanya ditampilkan, bisa dijelaskan di bawah ataupun di samping gambar tersebut ya. Nah, mungkin kalian sudah biasa lihat, tetapi nggak tahu itu caption atau bukan. Nah, sekarang kita lihat social function dari caption itu. Apa sih tujuan dari caption itu? Yang pertama adalah to draw attention to something
in an image. Jadi menarik perhatian seorang dari sebuah gambar yang kalian tampilkan. Kemudian to explain what is shown in a picture or illustration. Jadi menjelaskan juga apa yang ditampilkan dalam sebuah gambar atau ilustrasi. Dan berikutnya adalah to help the reader or a viewer to understand information that may not be in a photo or a video. Jadi membantu para pemirsa atau pembaca memahami informasi yang mungkin kalian tidak cantumkan dalam foto atau videonya, ya. Kemudian to make people curious and like to know much about you what you post. Jadi membuat orang juga punya rasa ingin tahu tentang apa yang kalian lakukan dalam sebuah caption itu, apa yang kalian masukkan, ya gitu ya. Nah, sekarang aturan dalam membuat sebuah caption. Yang pertama adalah di sini harus ada 5 WH questions and how. Maksudnya yang 5WH questions itu kalian sudah paham kan? Ada what, when, who, where, and where ya. Dan kemudian tambah dengan how. Kemudian menggunakan present tense on the first sentence. Jadi menggunakan kata kerja dalam bentuk present tense. Dan kemudian kalimatnya ditulis dalam kalimat yang lengkap, write in a complete sentence, dan identify the people, location in the photo clearly. Jadi ada identifikasi foto ataupun lokasi dari foto yang kalian ambil itu secara jelas ya. Nah, itu aturannya. Kemudian strukturnya bisa dalam bentuk title, bisa dalam bentuk lead, bisa dalam bentuk section headings. Jadi boleh, bisa juga ketiga-tiganya ya. Kemudian language features of caption. Di sini ciri kebahasanya itu menggunakan present tense. Kalau kalian mau menggunakan caption, jangan dimulai dengan kata sandang seperti a, an, atau the ya, jangan. Kemudian jangan mulai juga dengan menggunakan nama. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian jangan menggunakan kata di atas atau di gambar di sini, yaitu ya. Kemudian grup identification kalau lebih dari satu, jangan dijelaskan dari kiri ke kanan. Cukup dengan dari kiri, ya seperti itu. Kalau ada gambarnya lebih dari satu orang. Nah, sekarang kriteria dari sebuah caption yang baik. Pertama adalah identify the subject of the picture without detailed information. Jadi kalian harus mampu mengidentifikasi subjek dari gambar tersebut, kemudian memberikan penjelasan ringkas dan informatif dan relevan dari gambar tersebut, kemudian dia kontekstual dan draws the readers atau menarik perhatian dari pemirsa atau pembaca dari gambar yang kalian tampilkan. Nah, sekarang bagaimana menulis caption? Nah, menulis caption caranya adalah pertama yang kalian lakukan adalah amati dulu gambar dan video yang kalian mau caption. Gambarnya kayak apa, videonya kayak apa. Kemudian cari tahu pesan yang seharusnya mau disampaikan di dalam video atau gambar itu. Baru buatlah kata-katanya, buatlah kalimatnya. Jadi jangan hanya dilihat gambarnya tapi tidak diobserve gambar atau videonya. Hanya mau buat kalimatnya tetapi tidak diobserve picture atau videonya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat gambar yang ini. Kira-kira kalau kalian lihat gambar yang ada di foto ini, itu ada anak dan seorang ibu. Kira-kira captionnya kayak apa ya? Nah, di sini ada penjelasan yang berkaitan dengan family matter. Kira-kira apa ya? Nah, ini ibu tulis bahwa beautiful hugs from an angel hand of a kid. Jadi maksudnya adalah pelukan dari seorang anak itu rasanya seperti pelukan tangan-tangan malaikat ya, karena dia merasa bahwa dia dipeluk seorang anak kecil dan dia merasa bahwa anak ini memperlakukan dirinya seperti mamanya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Jadi mungkin kalau dilihat ini bukan ibu kandungnya ya, tetapi anaknya begitu sangat sayang kepada wanita ini. Ya gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita semua harus tidak membeda-bedakan siapa yang kita perlakukan ya. Nah, sekarang apa di sini? In one picture words, 1,000 words. Maksudnya apa adalah kalau ibu menjelaskan seperti ini captionnya, mungkin pendapat kalian akan berbeda. Makanya dalam sebuah picture itu pasti akan memiliki banyak ribuan kata.
Jadi tergantung dari kalian. Semakin baik, semakin informatif, semakin menarik, maka akan semakin banyak orang akan menyukai kalian punya caption, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh yang ada di dalam Facebook ataupun Instagram. Di sini ada me and you is friends, you smile I smile, you heart I heart, you cry I cry, you jump off bridge, I gonna miss you on Facebook. Jadi ini ada terendingnya adalah kalau kamu lompat dari jembatan saya akan rindu, karena dia merasa bahwa dirinya dengan dirimu itu sebuah suatu pertemanan yang sangat baik. Nah, ini ya, ini pesan yang bagus buat kalian. Kemudian yang ini berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan pemahaman anak-anak supaya tidak menyalahgunakan obat-obatan. Jadi selamatkan diri kita, lindungi anak kita. Nah, ini penjelasannya jelas ya, captionnya. Kemudian berikutnya, nah ini ada motivasi untuk kalian, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat. Di situ ada you can never quit, winners never quit, and quitters never win. Maksudnya apa adalah kalau kalian mencoba sesuatu jangan berhenti, karena seorang pemenang itu tidak mau berhenti sebelum mencapai dia punya keinginan. Kalau seandainya kamu menyerah berarti kamu tidak akan pernah menang. Nah, itu maksudnya. Nah, terus habis itu do not give up, the beginning is always the hardest. Setiap masalah, setiap perbuatan kalau memulai itu pasti yang paling sulit. Tapi ketika sudah dijalani itu akan ringan sekali. Jadi jangan pernah menyerah ya untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, thank you. Nah, jadi dari video ini kalian sudah pahami bahwa caption itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan masuk memberikan contoh yang lain. Jadi try to make your caption with a good one. Nah, sekarang kita lihat berikutnya yang tadi penjelasan yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan caption yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Caption yang pertama, nah ini tunggu sebentar, Ibu harus melihat kembali apa yang Ibu tampilkan untuk kalian, oke? Nah, ini yang cut line tadi, penggalan kata-kata. Nah, di sini yang Ibu posting di sini, ini ada cut line-nya. Ini ada water vendor Sumatra 70 pushes the cart carrying jerry cans of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa ada who menjawab 5W 5WH ya, 5W 1H. Jadi di situ kalau 5W-nya who, di situ ada water vendor Sumatera ya. Nah, who-nya ya. Kemudian where itu ada di North Sumatera. When-nya itu berarti kalau seandainya carry jerigen itu pasti kan di waktu pagi hari ya. Kemudian how he's pushing that jerigen using the cart. Bagaimana dia membawa itu pakai apa ini dorong-dorong ini apa kereta ya. Kemudian apalagi tadi who, where, when, semua sudah ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Share yang berikutnya yang ini. Nah, ini yang berkaitan dengan title yang pertama tadi, or brief explanation. Di sini ada kata I want you to speak English or get out. Jadi ini hanya ilustrasi menyampaikan bahwa saya mau kamu berbicara bahasa Inggris. Kalau nggak mau ya berarti nggak suka kan? Berarti mau tidak ingin mengikuti bahasa Inggris. Ya, ini kata-kata yang motivasi untuk belajar. Berikutnya ada lagi yang ini. Ini ya. Nah, ini yang terakhir tadi, caption untuk dari image atau picture. Di sini I'm surrounded by some awesome people and I call them friends. Saya berada di lingkungan orang-orang yang sangat baik dan saya menganggap mereka sebagai teman. Nah, ini captionnya. Nah, ini kalau kalian ada gambar bisa ditampilkan, bisa di bawah, di samping dan macam-macam ya. Nah, kemudian ada lagi yang mana kaitannya dengan ini ya. Oh no, this is your apa itu tugas ya, your exercise. Nah, kalau exercise yang tadi, yang strip tadi yang mana ya tadi ya?
Oh, sabar ya, Nana ya. Ibu carikan dulu ini kayaknya. Nah, ini dia. Nah, yang ini kaitannya dengan yang namanya what shown on a movie or television ya. Jadi ini bisa ditampilkan ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kayaknya sudah bisa dipahami yang ini. Yang ini yang kaitannya berkaitan dengan yang tadi Ibu tampilkan untuk tugas kalian. Yang ini ya what's shown on a movie or television. Nah ini ada kata-katanya, captionnya bisa dilihat ya, diobservasi kira-kira berkaitan dengan yang namanya captionnya. Ya, oke. Okay, I hope it is slightly clear for you to understand the video. And if you do not understand more, and then I will be giving you explanation for the next meeting with a different PowerPoint. Okay, see you. Bye.